illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena sebelum titipan Allah diambil kembali, kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah sebelum nikmat Allah diambil dan diratakan dengan tanah. Dan segala nikmat yang dititipkan oleh Allah hingga kita masih bisa duduk dan membukakan mata, melihat matahari yang terbit sampai saat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan buat putra Abdullah si jantung hati Aminah intan berlian dalam syurga, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikannya, izinkanlah khatib memberi judul berwasiat terlebih dahulu. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah khatib memberi judul khutbah, yaitu jalan menuju Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, betapa banyaknya sekarang kita lihat jalan-jalan yang untuk menyesatkan manusia. Bahkan manusia kalau tidak kuat pondasi iman, Islam, tauhid dan makrifat, maka hancurlah di gelombang syaitani lewat internet dan telekomunikasi. Karena banyak jalan yang untuk menghantui, yang menyesatkan manusia. Untuk itu perlu kiranya pondasi yang kuat bagi kita untuk mengingat-ingat kembali memegari diri kita, yaitu untuk tahu jalan menuju Allah sebelum kita menempuh jalan kematian. Karena telah banyak saudara kita yang tua, yang muda, yang mendahului kita, tidak pandang diri dan tidak pandang umur. Sang malaikat mencabut nyawa kita, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan? Kok boleh berkata pada dipacah palang dalam perahu, kok boleh berkata hati kata Allah Ta'ala padaku. Oleh karena itu, ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah, kita akan meresapi dan mengamalkannya untuk mempersiapkan hidup bertokat amal, mati bertokat iman. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati thalathati wa sab'ina kulluhum finnar." Rawahu muttafaqun alaih. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan lebih. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu, wa huwa ahlul sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah yang lagi mengikuti aturan Al-Quran dan hadis, yang lagi mengikuti
Jalan rel ibarat rel kereta api. Selagi kereta api itu mengikuti rel, kereta api itu tidak akan jatuh. Tetapi kalau telah meleset dari rel, telah meleset dari aturan Al-Quran dan hadis, dia akan jatuh, bahkan akan mencelakakan orang banyak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jalan menuju Allah itu yang pertama yang perlu kita tempuh, yaitu yang namanya syariat. Syariat itu adalah yang asal katanya syar'ah, yang artinya yaitu aturan Islam, hukum Islam. Kalau kita selagi berpegang teguh dengan aturan Islam, insya Allah aslama yuslimu islaman. Dari kata Islam itu akan memberi keselamatan bagi kita. Makanya orang yang dikafani itu adalah dikafani dengan Islam, dengan 5 Isya, subuh, lohor, azan, maghrib, dengan pondasi mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Dasar syariat, mentaati aturan syariat ini adalah surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan Rasul dan pemimpinmu. Allah adalah aturan Al-Quran, Rasul adalah aturan hadis. Fa in tanaza'tum, maka bila kamu berbeda pendapat, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah sebaik-baik tempat kamu berpaling. Jadi kita adalah umat Islam, tidak ada pegangan kita selain pegangan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kita, diri kita, keluarga kita, mari memahami, belajar Al-Quran dan hadis, agar jangan kita dibodoh-bodohi oleh internet, bermacam pendapat yang tercurah dalam internet dan telekomunikasi. Bekali anak-anak kita. Bagaimana jalannya? Adalah dengan jalan yaitu belajar agama. Bagaimana caranya? Dengan yaitu kalau ada sesuatu yang diragukan, yang tidak sesuai, yang tidak tercapai oleh akal dan pikiran kita, maka bertanyalah kepada ustaz dan para mubalik yang tahu. Tidak tahu lagi, maka banyaklah kita membaca yang ada dasarnya Al-Quran dan hadis. Tidak tahu lagi, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarahlah dengan para ulama, jadi pandai dalam menganggari. Asal jangan kita yaitu mengambil kesimpulan sendiri tentang keyakinan. Karena kalau kita lihat kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, banyak ajaran sesat yang berkembang sekarang. Ada seperti contohnya saja, dia bermakrifat kepada Allah katanya, tidak perlu syariat, tidak perlu tarikat, seperti tidak perlu hakikat. Kalau tidak perlu syariat, aturan agama, syariat, baik syariat itu dijalankan secara kasar maupun batin, secara zahir maupun batin. Contohnya saja, orang bermakrifat katanya tidak perlu yaitu syariat. Ajaran yang berkembang saat sekarang yaitu, oh saya sudah mengingat Allah, tidak perlu lagi saya yaitu pergi ke Mekah, tidak perlu lagi saya sholat. Lebih kuat karena derajat saya lebih tinggi, telah mencapai makrifat. Tidak perlu saya berhaji, yang penting hati saya berhaji. Kalau seperti itu, untuk apa gunanya Rasulullah mengajarkan secara syariat rukun haqiqah, kelakuan sholat? Untuk apa gunanya aqimus sholat warka'u ma'ar-raki'in, rukuk beserta orang yang rukuk? Apanya yang rukuk? Yang rukuk bukan hati saja, yang sujud bukan jasad yang kasar saja, yang sujud dan rukuk yaitu abdul, yaitu jasad yang kasar maupun yang halus. Kalau tidak, apa salahnya
Allah memerintahkan Rasulullah dengan kata dalam surat Al-Isra itu, asrati abr biruhi, diperjalankan ruh Nabi Muhammad, diperjalankan jasad Nabi Muhammad. Ini dikatakan bi'abadihi. Abadihi itu hamba. Kalau jasad tanpa ruh namanya mayat hidup. Kalau ruh saja tanpa jasad namanya setan gentayangan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu hari sekarang Ustaz Khatib jelaskan betapa pentingnya syariat, aturan Islam. Karena aturan Islam itu ada yang namanya rukun hakikat, kelakuan sholat awak, ba'aruku awak, ba'asujud awak. Nah, inilah yang perlu kita jalani dalam Islam. Kemudian tarikat. Yang tarikat itu artinya jalan. Jalan yang mana kita tempuh, jalan ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Apa salahnya saya niat sholat kita, yaitu ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala, pahala, untuk mencari pahala. Tetapi lillahi ta'ala, jalan tarikat itu ada pula dua, tarikat wajib dan tarikat sunat. Tarikat wajib artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, seperti membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Itu adalah tarikat wajib. Kemudian tarikat sunat. Sunat apa artinya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti sholat sunat rawatib, seperti puasa Senin Kamis. Itu adalah jalan yang diridai Allah. Nah, kebanyakan sekarang telah tahu syariat. Orang yang mencari jalan yang sesat itu adalah orang yang tidak memahami jenjang syariat dulu, melompet seka jalan tarikat sehingga meleset ibarat kereta api dari relnya. Oleh karena itu, untuk betul jalan kita, pahami, pelajari dulu jalan syariat, baru tahu kita jalan tarikat wajib, tarikat sunat. Kemudian hakikat, yang ketiga hakikat. Hakikat asal katanya adalah al-haqq, yang artinya benar. Yang kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan yang sebenarnya yang tahu. Artinya kebenaran hati kita menghadap kepada Allah, yang batin kita menghadap kepada Allah. Jadi bukan hanya yang kasar hati kita. Jangan yang kasar lidah kita berkata itu, hati kita berkata yang lain. Itu namanya adalah munafik dan fasik kepada Allah. Nah, jalan ini yang menggelapkan kita untuk menuju makrifat. Kemudian yang keempat, jalan apa? Makrifat. Makrifat itu artinya adalah arafa ya'rifu irfan. Artinya memahami dan mengetahui untuk pendekatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ujung-ujungnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun. Kalau telah mencapai seperti itu, tidak ada pengaruh di harta, tidak ada pengaruh di tahta wanita, itu baru makrifat. Ini belum sedikit-sedikit sebagian kita yang tercurah di internet telekomunikasi, dia telah makrifat Allah. Tidak mudah mencapai makrifat, karena kalau berani bermakrifat, berani menjauh dari pengaruh harta, tahta, wanita yang akan mempengaruhi kita. Betul-betul suci diri dan hati sebelum menghadap yang maha suci. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau telah begitu, itu baru mencapai puncak. Kulitnya hamparan kebetullah, ureknya kawet kebetullah, tulangnya tiang kebetullah, semua dirinya bagaikan tabuk bakatullah. Itu baru menyatu dengan Allah. Kalau telah mengamalkan, baru suci diri dan hati menghadap zat maha Allah. Baru kita dapat teguran, hai jiwa yang tenang, kembalilah ke ridhoku, kembalilah menjadi hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, jenjang inilah yang harus kita pahami dan kita yakini untuk mencari jalan Allah sebelum menempuh jalan kematian. Jadi kesimpulannya, jalan menuju Allah itu langkahnya lalui dulu, yaitu jalan syariat.
terikat hakikat dan makrifat. Semoga kita bisa meresapi dan mengamalkan sebagai fondasi kekuatan diri dan keyakinan menghadapi era globalisasi saat sekarang ini, dan semoga anak kita, keluarga kita tidak hanya dalam lembah kesesatan pengaruh duniawi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni